Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Fadila Agustina dari kelas HES 5C Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang susunan majelis dalam kekuasaan kehakiman. Perlu diketahui bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan tersebut. Selanjutnya, pada pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman meliputi yang pertama, pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Kemudian yang kedua, susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari seorang hakim ketua dan 2 orang hakim anggota. Yang ketiga, hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera. Yang keempat, dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum kecuali undang-undang menentukan lain. Selanjutnya, dari kaidah hukum yang terdapat pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dapat terlihat sudah banyak berubahnya paradigma di lingkungan profesional hakim. Kemudian bahwa jika tidak ada undang-undang yang menentukan lain, maka dengan apa adanya susunan majelis dapat mengadili suatu perkara, terutama di lingkungan peradilan umum. Pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, terutama pada norma atau kaidah asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, untuk pengadilan akan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain, dan bukanlah suatu norma atau kaidah perintah yang bersifat wajib. Kemudian hal ini dapat dilihat dari tidak adanya sanksi berupa pidana atau administratif jika azas ini dilanggar. Ketidakpatuhan para hakim dalam melaksanakan azas ini dapat terlihat dari perkara gugatan volunter. Untuk perkara permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan untuk menunjuk hakim tunggal dalam memeriksa dan mengadili perkara demikian. Dalam prakteknya, untuk perkara permohonan atau gugatan volunter, lebih banyak disidangkan oleh hakim tunggal dan jarang sekali diperiksa oleh majelis hakim, atau bisa dikatakan tidak ada majelis hakim yang memeriksa perdata yang volunter atau permohonan. Kemudian, untuk hukum acara perdata yang berlaku sekarang untuk wilayah hukum Indonesia, juga tidak ada keharusan perkara gugatan volunter diperiksa dengan susunan majelis, ataupun perintah untuk disidangkan oleh hakim tunggal. Hal kekosongan inilah yang mengakibatkan Ketua Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan yang sifatnya diskresi untuk menunjuk hakim tunggal dalam menyidangkan perkara gugatan volunter tersebut. Kemudian, oleh karena itu, dalam HIR atau RBG tidak ada norma atau kaidah imperatif untuk perkara gugatan volunter atau permohonan dengan hakim tunggal. Maka sudah sepantasnya pula untuk kala sekarang ini, hakim menggunakan asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menggariskan pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.